kita berpikir ya, kalau misalkan nih ada orang lain yang uangnya banyak, dia punya segala sesuatu yang kita nggak punya. Terus orang yang mungkin tadinya di sekitar kita itu banyak yang dekat dengan kita, tapi tiba-tiba mereka beralih nih dekat dengan orang lain dan kita merasa dijauhi, terus kita merasa ditinggalkan, dan orang-orang yang tadinya mungkin ada support kita ataupun orang yang tadinya selalu ada ketika kita butuhkan, mereka berpaling dari kita. Itu terjadi karena apa? Bukan karena diri kita yang salah. Ya, ingat, bukan karena diri kita yang salah, tapi kita malah justru tahu mereka itu seperti apa. Ya, kita akan tahu, oh ternyata lu dekat, lu cuman butuh yang namanya money alias uang. Orang-orang seperti itu biasanya ada maksud. Nah, gini, kita pengen diskusi bareng bagaimana sih kita mengatasi rasa-rasa seperti itu. Mungkin kita sakit hati ataupun kita ini ya mungkin jengkel, dongkol, dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita justru nggak akan pernah maju dan kita nggak akan pernah berubah. Di video ini kita ngobrol-ngobrol bareng soal itu dan kita rubah cara pandang kita. Kita rubah itu menjadi sebuah power ya. Jadi sebuah kekuatan yang bisa membuat kita jauh lebih kuat lagi dari sebelumnya. Yang mungkin kita dijauhi orang, yang mungkin kita ini malah justru yang tadinya membantu orang akhirnya direndahkan. Jangan pedulikan itu. Kita fokus saja dengan hidup kita dan kita belajar bersama. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita pernah ya gini, tadinya punya teman deket, tadinya kita punya ya mungkin saudara yang deket ketika kita lagi banyak duitnya. Tapi begitu kita ya mungkin lagi mengalami ya perubahan, ya namanya perubahan dari segi ekonomi pasti ada juga. Itu orang-orang di sekitar kita yang tadinya ngaku saudara, yang tadinya teman, sahabat, dan lain sebagainya, dia berpaling ke orang lain yang dulunya mungkin jauh dari kita. Dulunya mereka juga nggak dipikirkan juga. Dalam artian gini, orang-orang yang tadinya dekat dengan kita itu diabaikan oleh orang yang sekarang dekat dengan mereka. Kita nggak perlu risau, kita nggak perlu ya mungkin overthinking lah, kita nggak perlu mikir yang aneh-aneh lah. Karena apa? Hidup kita ya hidup kita. Dengan begitu kita udah dibukakan nih topeng-topeng mereka. Bagaimana sih mereka ke kita sebelumnya dan bagaimana sih mereka ke kita sekarang. Itu adalah fase yang dimana kita dibukakan pintunya dan gak perlu kita memusuhi mereka dan biarkan aja ya. Kita bahas aja ya langsung di poin pertama, rubah pandangan kita. Ya, rubah pandangan kita aja. Mungkin gini, yang tadinya kita nih jengkel, kok mereka lebih ke orang itu ya sekarang ya gak mau kesini lagi ya. Apa karena aku lagi susah? Apa karena aku lagi gak ada duit? Atau lain sebagainya. Dengan mengalami hal seperti itu, rubah cara pandang kita. Oh ya sudah, ternyata mereka lebih memilih orang itu daripada memilih aku. Berarti mereka kemarin itu hanya ada maksud terselubung. Mereka hanya ada maksud tertentu. Dan itu nggak perlu kita selalu pikirkan. Kenapa? Kalau kita selalu memikirkan itu, kita akan menjadikan diri kita ini secara nggak langsung adalah membanding-bandingkan. Hidupku nggak seberuntung orang itu. Hidupku sekarang mulai terpuruk dan dijauhi. Dan akhirnya apa? Semakin kita larut, ya semakin kita akan masuk ke lubang yang jauh lebih dalam lagi. Kita nggak akan bebas, kita nggak akan bisa keluar dari situ. Ini sebenarnya hal yang sering terjadi kok. Ya mungkin teman-teman juga mengalaminya. Saya sendiri juga sering mengalaminya dulu ya. Sebelum saya menemukan sebuah pola, udahlah rubah pola pikirnya. Mau kita dibilang orang yang sombong, mau kita dibilang orang yang ya nggak mau beradaptasi dengan orang lain, ya biarin aja. Ya kita udah tahu di sekitar kita siapa dan mereka bagaimana. Kita syukuri, cara pandang kita rubah aja. Kita nggak perlu melihat mereka lagi, kita nggak perlu memikirkan lagi. Kita hanya menjadi diri kita sendiri aja. Kita jauh lebih hebat lagi dan tunjukkan bahwa kita itu bukan orang yang sembarangan. Kita adalah orang yang terpilih. Kita orang yang luar biasa. Jadi nggak perlu kita dibawa sampai wah tidur nih kepikiran nih gimana ya supaya mereka balik lagi. Woi, lupakan orang-orang seperti itu. Jadikan diri kita orang yang baru. Jadikan diri kita dikelilingi orang-orang yang baru dan rubah pergaulan kita. Ketika kita bergaul dengan 3 orang yang itu adalah orang sukses, maka kita akan jadi orang sukses keempat. Dan ketika
kita bergaul dengan 3 orang idiot, maka kita akan jadi orang idiot yang keempat. Nggak salah kan? Yang namanya pilih-pilih teman. Makanya jangan sembarangan berteman. Kita pilih, kita mau jadi seperti apa. Mau orang yang sukses, orang yang kaya. Misalkan 3 orang yang kaya nih, orang di sekitar kita. Kita akan jadi orang kaya keempat. Karena apa? Pola pikirnya itu selaras. Apalagi kalau kita berkumpulnya dengan orang yang 3 orang idiot, ya kita akan jadi salah satu dari mereka juga. Apakah itu salah? Ya enggak, itu pilihan. Anda mau pilih yang mana ya silakan. Kita harus menentukan hidup kita bagaimana. Lanjut aja di poin kedua. Tidak perlu galau. Ngapain galau? Tetap enjoy aja, tetap happy aja. Mau dijauhin seperti apa? Biarin. Mau kita diomongin apa? Biarin. Jangan terbawa, jangan kita larut, jangan kita emosian, jangan kita nanti berpikirnya aneh-aneh dan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang sekitar kita, menyalahkan ya mungkin keadaan kita. Udah, lupakan aja, nggak perlu galau, bikin aja happy. Dan yang perlu dihindari adalah jangan dengarkan musik yang galau, mellow. Jangan nonton tayangan yang itu berbau kriminal dan drama-drama galau juga. Jangan kita itu membaca sesuatu yang galau-galau dan penuh dengan drama juga. Jangan kita membaca ataupun kita di sosial media itu mencari sesuatu yang tentang kebencian. Fokus aja bagaimana nih hidup berubah. Hidup ini jauh lebih maju dan kita jauh lebih hebat lagi dari sebelumnya. Ibaratnya gini, Anda tahu pegas. Pegas itu ketika ditekan sampai dia mepet. Dia justru akan memiliki daya ungkit yang jauh lebih besar. Dia akan bisa melemparkan sesuatu jauh lebih keras lagi dan jauh lebih tinggi lagi. Begitulah hidup kita. Ketika kita lagi ada di bawah, biarin aja. Kita nikmatin dulu, kita persiapkan biar kita bisa melompat jauh lebih tinggi lagi ya. Ini bukan motivasi. Saya bukan motivator, saya hanya berbagi ya. Lanjut di poin ketiga. Nyambung dari sebelumnya, fokus hidup ke depan. Nah, ke depan ini kita mau bagaimana? Mau jadi seperti apa? Mau sekaya apa? Mau kita memiliki apa aja? Fokuskan aja di situ. Abaikan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mengabaikan kita. Orang yang mungkin menjatuhkan kita. Abaikan itu semua. Fokus ke diri sendiri untuk masa depan. Hidup kita di depan, bukan di belakang. Ketika kita menoleh ke belakang, itu hanya sebagai pengingat. Oh, kondisi aman. Oke, jalan lagi ke depan. Nah, hanya seperti itu. Ketika kita sudah fokus pada satu hal yang itu tentang hidup kita sendiri, maka jalan akan dibukakan. Jalan itu akan dengan mudahnya itu tercipta sendiri. Dan itu tergantung kita juga. Mau mengambilnya enggak? Kita mau lewat yang mana? Yang orang biasanya atau orang yang luar biasa? Biasanya untuk melewati orang yang luar biasa itu dibutuhkan proses yang ya beraneka ragam ya. Jadi macam-macam. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Anda mau yang mana? Anda mau bagaimana? Sesuaikan sendiri. Karena di sini gini, kadang ada orang yang dia nggak kuat di prosesnya. Ada penambang emas nih. Dia dari kampung datang ke sebuah, ini kisah nyata, ke sebuah daerah. Di situ dirinya coba menggali emas. Dapat nih. Nah, akhirnya begitu dapat, wah modalnya kurang nih. Kalau manual gini nggak bakalan bisa dapat gede nih. Nah, akhirnya apa? Pulanglah dia ke kampung. Kumpulin nih saudara, keluarga, teman. Akhirnya mereka mau jadi investor dan dia bisa menggunakan alat yang lebih bagus lagi, alat yang lebih canggih lagi di masa itu. Nah, ketika dia mulai menggali, alurnya udah nggak ada, alurnya udah hilang. Waduh, nggak beruntung nih. Udahlah, balik kampung aja lah. Gua udah gagal. Jual aja nih lahan sama alat-alatnya. Dijualah ke tukang rongsokan. Setelah itu apa? Si tukang rongsokan ini, wah ini nggak bisa dibiarin nih kalau udah terlanjur kayak gini. Cobalah cari-cari lagi, spekulasi. Dia ngundang ahli nih untuk melihat nih posisinya di mana aja nih emasnya nih. Seratnya itu masuk kemana? Ternyata dari penggalian sebelumnya hanya bergeser sekitar 1 meter. Dan setelah itu apa? Dia gali dan dia mendapatkan banyak emas ya si tukang rongsokan ini. Dan dia jadi orang yang kaya raya. Nah, dari sini apa pesannya? Jangan pernah kita menyerah. Selalulah konsisten untuk berusaha. Apapun hasilnya, jalani aja dulu. Lakukan perubahan-perubahan. Nggak harus langsung masif. Kita bisa dengan perlahan dulu. Ya, jadi jangan pernah kita terfokus dengan hal yang itu membuat kita kecewa. Yang kita hanya berfokus
ke orang lain tanpa kita berpikir bahwa hidup ini jauh lebih maju. Karena apa? Aku orangnya konsisten, aku mau lebih berubah, hidupku nggak mau seperti ini lagi. Itulah, kalau kita konsisten, kita hanya fokus ke hidup kita di masa depan, maka kita akan mencapainya. Tapi kalau kita menyerah seperti si penambang emas yang sebelumnya, ya kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Hanya hasil sedikit, udah habis itu nggak ada, kita menyerah, ya sudah, bubar. Itu hidup kita untuk ke depan, bukan ke masa lampau. Lanjut di poin keempat, berhenti mengeluh. Ya, kita nggak boleh mengeluh. Dengan kita mengeluh, energi kita akan semakin rendah dan kita akan semakin susah lagi untuk berpikir jernih. Saat kita mengeluh, itu energi kita ini kurang maksimal juga. Terus pikiran kita hanya fokus pada hal-hal yang itu kita rasa berat. Kita nggak berfokus pada solusinya, kita nggak fokus pada sesuatu yang bisa membawa perubahan yang berarti. Nah, jadi jangan mengeluh. Kita pernah gagal, ya coba lagi, buat jalan baru, buat cara baru, buat metode baru. Jadi jangan hanya menyerah sampai di situ udah. Kita harus berkembang, kita harus maju, kita harus hebat. Karena apa? Kita udah terlanjur melangkah, ya lanjutkan aja. Jangan berhenti. Ketika kita berhenti, ya kita nggak akan pernah nyampe tujuan kan. Mau kita naik mobil, pesawat, segala macam, kalau kita udah berhenti, nyampe nggak di tujuan? Nggak mungkin. Karena apa? Baru separuh jalan udah berhenti, udah nyerah. Karena hanya dari satu hal, kita mengeluh. Nah, abaikan yaitu jangan pernah kita mengeluh, dan buatlah hidup kita selalu gembira, selalu ceria. Jadikan diri kita semakin maju. Mungkin di 1-2 bulan Anda sedang mengalami fase di mana itu fase yang nggak enak. Tetaplah berusaha, kembangkan terus. Tetaplah melangkah apapun profesi Anda, apapun tujuan Anda. Mungkin ada sekian waktu Anda di posisi yang memang sulit. Itu fungsinya apa? Kita harus merenung dulu. Aku harus bagaimana? Aku harus seperti apa? Nah, itu cari solusinya di situ. Ngobrol dengan diri sendiri. Ya, cari video saya yang tentang self talk ya. Jadi berbicara dengan diri sendiri ataupun kita meeting dengan diri sendiri. Nah, dari situ Anda akan merubah hidup Anda dan Anda akan menjadi orang yang semakin pede lagi. Wih, masa depanku lebih happy nih. Masa depanku lebih cerah nih. Dengan begitu Anda memiliki motivasi yang sangat luar biasa ya. Lanjut di poin kelima. Bersyukur aja ketika nih orang lain lebih memilih orang tertentu yang dirasa itu bisa dimanfaatkan, itu bisa ya mungkin diakalin atau lain sebagainya. Bersyukur aja itu bukan diri kita yang dimanfaatin, dan kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita, dan kita bisa merubah hidup kita jauh lebih hebat dari orang-orang itu. Dan bukan kita mengajarkan dendam. Saat orang-orang yang tadi yang meninggalkan kita itu pengen balik lagi, bye, jangan pernah mau, biarin aja. Karena apa? Ya dirinya mengabaikan, dirinya hanya ada maksud-maksud tertentu untuk keuntungan pribadinya ya. Tetap semangat dan selalu jaga diri. Jaga kesehatan juga. Sukses berkelimpahan.